waktu podcast kita di Kacamata Bung Imran di Jalan Merdeka itu semula ya tahun 2020 nilai jual objek pajak tanah di situ per meternya 2.300.000. Setelah kenaikan itu menjadi 23 juta rupiah. Akibat kenaikan NJP yang 1000% lebih ini menunda transaksi. Tak sanggup bayar pajak PPh. Bayangkanlah yang tadinya NJP-nya 100 juta menjadi 1 miliar. Sebelumnya kan harganya 100 juta, harga Tanah Abang itu 100 juta, jadi 1 miliar. Wow, tinggi memang nilai masuk. Tapi yang beli Tanah Abang siapa? Siapa yang mau beli? kemarin waktu podcast kita di Kacamata Bung Imran, kita menyoal soal kenaikan NJUP yang 1000% itu, yang lahir setelah adanya peraturan wali kota Pematang Siantar dan diberlakukan sejak 7 April 2021 sampai sekarang. Seperti apa undang-undang itu lahir dan bagaimana kemudian kaitannya dengan peraturan wali kota itu? Baik, terima kasih. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 5 Januari ya. 5 Januari 2022 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Bayangkan nomor 1, ini undang-undang yang pertama di tahun 2022 ya. Saya melihat dari bunyi, dari pasal ketentuan-ketentuan undang-undang, saya melihat dan tidak bisa dipungkiri ini karena kita ributin ya, karena kita buat surat ya. Kenapa? Yang pertama indikasinya begini. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ya tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, saya melihat ada satu pasal di situ yang cocok benar dengan apa yang kita perjuangkan ini, yaitu pasal 40 ayat 5. Dikatakan begini. NJP itu, penetapan kenaikan NJP itu ya antara lain ya, bunyinya antara lain begini, penetapan kenaikan NJP itu tidak boleh lebih dari 100%. Nah, kalau kita mengacu kepada undang-undang ini, tentu Perwa itu kan sudah bertentangan dengan undang-undang ini. Kenapa? Perwa nomor 4 2021 yang diterbitkan oleh Kota Pematang Siantar menetapkan kenaikan NJP 1000% lebih. Ya, lebih. Ada yang 2000, ada yang 2500. Jadi lebih. Makanya saya katakan lebih. Ya, karena ada yang lebih dari 1000%. Nah, dengan adanya undang-undang ini, ya saya ingin jelaskan sekali lagi, pasal 188 dan pasal 189 undang-undang ini menyebutkan, ini sekaligus nanti mengcounter jawaban Pemko yang mengatakan bahwa menurut Pemko ini masih berlaku 2 tahun lagi. Nah, saya dapat informasi dari wartawan, masih bisa diperlakukan ini 2 tahun lagi, karena katanya undang-undang ini memberi kesempatan selama 2 tahun untuk merevisi. Nah, itu menurut jawaban mereka. Saya counter. Hari ini saya ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Pematang Siantar. Ini kan perlu kita kasih pembelajaran. Menurut pasal 188 dan 189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 disebutkan, semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut pajak distribusi yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang 28 2009 ya, kalau dia bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Nah, betul ada masa tenggang waktu 2 tahun untuk memperbaiki sesuai undang-undang. Tetapi yang 2 tahun ini adalah untuk peraturan yang tidak bertentangan. Kalau peraturan itu tidak bertentangan, monggo, silakan diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki, menyesuaikannya sesuai dengan undang-undang. Tetapi kalau dia bertentangan dengan undang-undang ini, batal dihukum, tidak berlaku. Nah, ini perlu dipahami oleh masyarakat Siantar. Apa landasan hukum pengutipan pajak sekarang di Siantar? Karena secara otomatis kan Perwa itu akhirnya tidak bisa lagi dipakai gitu. Kemana acuan para pembayar pajak ini sekarang, Pak Henry? Nah, jadi begini, terima kasih, pertanyaannya bagus banget ya. Oke. Ketika dia dianulir, tentu pungutan itu tidak lagi berdasar. Makanya kalau dia lanjutkan lagi, itu tadi yang saya sebutkan tadi, kan terserah mau dibilang pidana, terserah segala macam. Artinya tidak ada lagi dasar untuk memungut itu. Makanya kemarin dalam surat saya minta tolong dihentikan
tolong dihentikan pungutan itu, karena pungutan itu tidak lagi berdasar, tidak lagi ada dasarnya. Kenapa? Karena sudah dianulir oleh Undang-Undang Nomor 1 2002. Nah, jadi tidak boleh lagi dipungut itu. Makanya saya minta dihentikan. Nah, kemudian ketika dia kemarin kan saya juga minta, saya kan juga dalam surat saya itu ya, Bang Nas kan ada juga saya kasihkan kemarin. Dalam surat saya itu kan saya minta pengembalian. Ya, saya minta supaya itu dikembalikan. Apa dasar saya meminta itu dikembalikan? Pertama begini, dengan dianulirnya perwa itu, kan, tentu terjadi kekosongan. Lalu pertanyaannya, bagaimana? Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana sikap Pemko? Ada beberapa opsi. Pertama, ketika itu dianulir, apakah Pemko akan memperlakukan atau menerapkan yang lama? Berarti kembali ke aturan lama. Ketika aturan lama diberlakukan, berarti tidak ada kenaikan. Ya, kalau PBB tahun 2001 dikembalikan, berarti kan tidak ada kenaikan. Oke? Lalu kalau direvisi, kalau Pemko tidak melakukan revisi, menyesuaikan ke undang-undang yang baru, Undang-Undang 1 2022, tentu batasannya kan Tahapan. paling tinggi kan 100%. Iya. Kalau itu direvisi, tentu paling tinggi 100%. Nah, ketika pilihan ini diambil, apakah memperlakukan yang lama atau menaikkan dengan 100%, muncul pertanyaan besar. Bagaimana masyarakat wajib pajak yang sudah membayar 1000%? Selisihnya ini bagaimana? Kata dia kan 1000% nih, ya 1000%. Direvisi menjadi 100%. Bagaimana dengan selisih yang 900% itu? Nah, Pak Henry. Apakah, sebentar saya lanjutkan. Bagaimana keberadaan yang 900% itu? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Apakah ini tidak dikembalikan? Apakah ini kemana? Itu dia, silakan Pak. Itu yang juga mau saya pertegas. Ya. Bagaimana cara mengembalikannya? Kan gini Pak, kan dalam tanda kutip PAD yang terrealisasi itu ada sebagian honor dari pejabat di situ, katakanlah kepala daerah, kan? Betul. Apakah itu Gaji jadi ASN, honor ASN? Ya. Apakah itu jadi pengembalian? Nah, jadi bagaimana teknis pengembalian? Saya mau ingatkan dulu Bang Nas. Ini kembali lagi ke cerita kita dulu. Ini kan untuk yang kedua kali. Oke. Ya. Di zaman Pak Ulman ya. Saya sudah pernah melakukan hal yang sama ketika zaman almarhum Ulman Sitorus sebagai wali kota. Dikembalikan kan? Dikembalikan uang itu. Bagaimana mekanismenya? Itu urusan Pemko. Saya tidak mau mencampur itu. Urusan mereka. Mau mengembalikan tata cara apakah dalam bentuk, kalau misalnya tak ada lagi uang, ya utang. Kan Pemko bisa berutang kepada masyarakat. Bikin surat utang ya, Pak? Ya, bikin surat utang. Pengakuan utang diperdakan, buat perdanya. Ya, dianggarkan. Bagaimana? Ya kan mungkin uang itu sudah habis kan. Bisa saja sudah penggunaan pengeluaran rutin dan sebagainya. Tapi kan bisa dibuat pengakuan utang, bisa pengangsur. Itu mekanisme Pemko. Saya nggak mau campur karena saya tidak memahami. Tapi yang jelas, pengalaman saya sudah pernah dipulangkan Bang. Bukan baru hari ini, data ada sama saya, dikembalikan. Bagaimana itu mekanisme anggaran? Itu urusan mereka lah, nggak sampai ke sana. Ini ke politis sih pertanyaannya Bang. Jabatan wali kota kan sekitar sebulan lagi berakhir lah. Ya. 27 Februari kalau nggak salah ya. Oh, tahun ini. Tahun ini, bulan depan. Oke. Jadi warisan lah ini Bang sama wali kota baru. Seperti apa jawaban politis Abang? Ya, jadi saya minta ini PR ya. Iya. Ini PR bagi wali kota baru, ya Ibu Dr. Susanti ya. Saya minta harus arif ya, harus hati-hati. Saya nggak mau mempengaruhi keputusan Ibu, tapi tolong hati-hati. Ini betul-betul dicermati, jangan salah langkah. Ya, harus betul-betul dipertimbangkan, harus betul-betul diperhatikan. Ingat, jangan sampai salah langkah karena ini akan berbahaya. Ini bisa berdampak kemana-mana Bang. Ini bisa juga nanti larinya ke pidana, bisa kemana macam-macam ya. Hari ini masyarakat sudah tahu ini Bang.
Masyarakat Kota Pematang Siantar sudah mengetahui dan memahami semua ini. Nah, jadi Ibu Dr. Susanti yang kami hormati, ketika Anda menjabat sebagai wali kota, tolong betul-betul mengambil keputusan itu secara arif dan bijaksana. Perhatikan semua, terutama dasar hukum. Ingat bahwa Perwa nomor 4 2021 itu sudah dianulir, sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang nomor 1 2002. Jadi jangan dilanjutkan lagi. Kalau tidak mau, saya bukan mengancam, ya. Kalau tidak mau ada resiko-resiko yang mungkin akan Ibu hadapi, karena masyarakat sudah lihat. Ini sudah banyak yang kasih apresiasi ke saya. Aparat penegak hukum macam-macam kan, ada advokat segala sudah. Saya masih bilang ya kita lihat wait and see. Saya masih menunggu political will wali kota. Kita masih menunggu bagaimana wali kota kita ini, apakah dia benar-benar memperhatikan rakyatnya. Ini uji di akhir masa jabatannya. Ya, kalau tidak ada perubahan masih ya sudahlah ya, masyarakat menilai. Masyarakat Kota Pematang Siantar ini sudah cerdas, sudah bisa menilai. Bagaimana? Ya, sekarang kita tunggu bagaimana kebijakan wali kota baru untuk hal ini. Kita sama-sama tunggu, Bang Nas. Wait and see. Tetapi ingat, saya akan tetap mengontrol. Saya tetap akan mengawasi. Saya tetap mengawal ini demi kepentingan masyarakat Kota Pematang Siantar. Saya kira itu. Dan gue pikir Pak Henry, Ibu Wali Kota juga harus tahu kan, bahwasanya ada, kalau nggak tahu ya kita kasih tahu bahwasanya persoalannya sudah seperti ini. Dan aku pikir tugas kita juga lah untuk ngingatin Ibu Wali Kota biar jangan kemudian salah langkah. Betul. Oke, Pak Henry, closing statement lah ini. Apalah kira-kira penutup dari Pak Henry kepada siapapun yang menurut Pak Henry terkait dengan ini? Ya, baik. Himbauan saya pertama kepada pemerintah kota dan kepada masyarakat Kota Pematang Siantar. Ya, kepada pemerintah Kota Pematang Siantar, siapapun nanti yang menjabat sebagai wali kota, ya, apakah yang lama itu yang baru, tolong diperhatikan betul-betul, ya, kepentingan rakyat Siantar. Ya, rakyat Siantar ini sudah sangat menderita, sudah pandemi COVID segala macam, ya, situasi perekonomian pun kita dibebani, terlalu berat beban ini. Ya, tolong diperhatikan kepentingan masyarakat Kota Pematang Siantar. Jangan sembarangan mengambil kebijakan. Hati-hati, ya. Yang kedua, untuk masyarakat Kota Pematang Siantar, saya sudah berjuang dan saya sudah mengantarkan ini ke pintu gerbang. Silakan masyarakat Kota Pematang Siantar mengawal ini, memperhatikan ini, mengawasi ini. Ingat, yang kita perjuangkan ini adalah hak-hak rakyat Kota Pematang Siantar. Tolong dikawal, ya, tolong dikawal, tolong diperhatikan, tolong diawasi bagaimana pelaksanaan kebijakan atau perwa ini yang nantinya akan kita lihat ke depannya dengan wali kota kita yang baru ini. Ya, mari kita kawal. Saya terus mengawal ini untuk kepentingan masyarakat Siantar. Nah, saya kira demikian, Pak Nas. Terima kasih Pak Henry, senang wawancara dengan Bapak dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita bisa terwujud dalam waktu dekat. Terima kasih Pak Henry.